Mujibatul ghusli sittatun. Apa itu? Yang mewajibkan mandi. Oke, mandi ini mandi apa ini? Kita ngebahas mandi apa? Mandi wajib atau mandi hadas. Mujibatul ghusli sittatun. Yang menyebabkan mandi hadas, mandi wajib ada 6. Pertama, ilajul khashafati fil farji, yaitu apa? Masuknya masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam lubang perempuan, ya, yaitu yang disebut bersetubuh. Itu bertemu saja itu hukum, maka sudah mewajibkan mandi. Nah, ini nggak usah dibahas terlalu panjang ya. Yang kedua, wa khurujul mani. Apa khurujul mani? Keluarnya air mani untuk laki-laki. Nah, keluar mani ini ada 2 keadaan, sadar dan tidak sadar. Kalau tidak sadar gimana? Kalau tidak sadar dalam keadaan seperti apa? Kalau tidak sadar? Tidur. Oke. Apakah wajib mandi nggak? Oke, meskipun dalam keadaan tidak sadar, tidur. Oke. Jadi keluarnya mani bagi anak laki-laki atau apa? Ain mutfah kalau bahasa Arabnya. Itu baik sengaja maupun tidak sengaja, artinya baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, yaitu dalam mimpi misalnya, maka hukumnya tetap harus mandi wajib. Oke. Kamu umur berapa? Naik 14. Udah mimpi? Udah. Oke. Gak usah malu, ya kan? Iya, Zah. Udah berapa kali Raza mimpi, Raza? Yang ketiga, wa khurujul haid. Apa? Keluarnya darah haid bagi wanita, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal. Berapa hari biasanya? Seminggu. Paling lamanya 15 hari. Sedangkan umumnya selama 7 hari. Oke. Wan nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah keluar darah karena melahirkan. Oke. Nah, nifas itu waktu biasanya itu biasanya antara 40 hari sampai 60 hari. Hukumnya harus mandi. Berapa yang kelima? Al-wiladah. Apa itu wiladah? Karena melahirkan. Oke. Nah, seorang wanita yang melahirkan, baik melahirkannya anormal, ya, yang melahirkan normal. Oke. Gimana kalau dia melahirkannya? Pernah ada kan? Ada misalnya ada seseorang yang misalnya janinnya itu nggak sempurna, terus keluar. Oke. Keluar. Yang keluar segumpal darah karena nggak normal. Pernah dengar nggak? Ada wanita karena kelahirannya nggak sempurna, dia mulus keluarnya masih segumpal darah karena belum sempurna bayinya. Nah, maka itu tetap harus mandi meskipun bayinya yang keluar itu belum sempurna, masih berumur misalnya berapa 3 bulan misalnya, tetap harus mandi. Gimana kalau melahirkannya sesar?
Kalau 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 melahirkan sesar itu masih ada apa namanya perbedaan pendapat antara ulama. Tapi meskipun melahirkannya sesar tetap harus mandi. Kita harus mandi meskipun melahirkan sesar karena sekarang kan udah ada sesar ya. Zaman dulu mungkin masih nggak ada sesar ya, belum ada. Yang terakhir al-maut. Oke. Orang mati wajib dimandikan. Wajib mandi atau wajib dimandikan? Dimandikan. Oke. Semua orang kabur ya. Apa? Orang mati meninggal itu harus mandi atau dimandikan. Kecuali orang yang apakah semua orang mati harus dimandikan? Harus. Kecuali yang mati kecuali yang mati syahid. Oke? Semua orang mati harus dimandikan kecuali yang matinya itu mati syahid, itu nggak perlu mandi, langsung dikuburin seperti itu, ya kan? Kalau orang menikah zaman dulu, zaman Nabi, ketika banyak orang sahabat tuh mati, yang meninggal karena syahid, kan itu kalau dimandiin gimana itu ada yang tangannya putus, ya kan? Itu langsung dikuburin semua itu, langsung orang mati syahid langsung dikuburin semuanya, langsung dimakamin, jadi nggak perlu dimandiin. Oke. Nah, gimana kalau bayi? Gimana kalau bayi yang meninggal karena ada bayi yang meninggal meskipun dia masih bayi ya. Ada orang yang melahirkan gitu. Pas pas lahir anaknya udah mati dulu dalam perut. Pernah dengar? Ya. Ketika masih dalam perut ini anaknya nggak bergerak kayak kejadian dulu temannya istri saya tuh. Jadi ketika udah 9 bulan mau keluar diperiksa sama dokter, ini bayinya nggak ada gerakan. Iya, nggak bergerak. Biasanya kalau bayi kan ada gerakan kan nendang ya kan. Ini nggak ada gerakan. Buru-buru udah diperiksa dikeluarin, ternyata bayinya sudah meninggal di dalam perut. Apakah wajib dimandikan? Dimandikan selama bayi itu selama bayi itu sudah berbentuk manusia. Oke. Kalau bayi meskipun dia meninggal di dalam perut ya, tapi ketika dikeluarkan sudah berbentuk manusia, ya kan, ada kepalanya, ada hidungnya, matanya, maka itu harus dimandikan. Kecuali masih ketika yang tadi saya bilang tuh, ketika dikeluarkan masih berbentuk segumpal daging atau darah, itu nggak perlu mandi karena itu belum manusia, belum jadi manusia. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan?